Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang akan membahas tentang pembelajaran kooperatif berbasis digital. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, Ainita Tursdayanti NIMK 1522017, Arya Wisnu Dwi Pangga NIMK 1522015. Happy Fania Rahma Putri NIMK 1522041 dan Muhammad Galvani Naufal Zahid NIMK 152200153. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu pembelajaran kooperatif berbasis digital. Pembelajaran digital merupakan suatu sistem yang dapat memfasilitasi pembelajar agar mampu belajar lebih luas, lebih banyak, dan bervariasi. Materi pembelajaran yang dipelajari lebih bervariasi, tidak hanya dalam bentuk verbal, melainkan lebih bervariasi seperti teks, visual, audio, dan gerak. Dalam buku berjudul Desain Sistem Pembelajaran dalam Konteks Kurikulum 2013-2014 oleh Yunus Abidin, kooperatif adalah proses pembelajaran siswa didorong untuk bekerja sama pada suatu tugas bersama dan harus mengkoordinasikan usahanya untuk menyelesaikan tugas yang diberikan guru. Tujuan pembelajaran kooperatif berbasis digital. Tujuan dari pembelajaran kooperatif digital adalah agar siswa mampu belajar secara bersama-sama dan melatih kemampuan berkomunikasi satu sama lain. Manfaat dari pembelajaran kooperatif digital: mampu mengembangkan rasa saling membantu. Dengan pembelajaran kooperatif, siswa menjadi lebih peduli pada teman-temannya, dan di antara mereka akan terbangun rasa ketergantungan yang positif, interdependensi positif, untuk proses belajar mereka nanti. Mampu melatih kecakapan akademis, academic skills, keterampilan sosial, social skill, dan interpersonal skill. Siswa yang diajari dengan dan dalam struktur-struktur kooperatif akan memperoleh hasil pembelajaran yang lebih tinggi. Siswa yang berpartisipasi dalam pembelajaran kooperatif akan memiliki sikap harga diri yang lebih tinggi dan motivasi yang lebih besar untuk belajar. Poin selanjutnya yaitu karakteristik pembelajaran kooperatif. Menurut Mulyadina, karakteristik dari pembelajaran ini yaitu: 1. Pembelajaran secara tim. Anggota tim dibentuk secara heterogen, artinya anggota tim memiliki kemampuan akademik maupun jenis kelamin berbeda. 2. Berdasar pada manajemen kooperatif yang terdiri dari fungsi perencanaan, fungsi organisasi, fungsi pelaksanaan, dan fungsi kontrol. 3. Kemauan untuk bekerja sama, di mana setiap anggota kelompok perlu ditanamkan untuk saling membantu. 4. Keterampilan bekerja sama melalui aktivitas yang tergambarkan dalam keterampilan bekerja sama. Selanjutnya, kelebihan dari pembelajaran kooperatif berbasis digital yaitu: 1. Lebih efisien dan efektif dengan akses ke sumber belajar yang beragam dan interaktif serta ritme belajar yang dapat disesuaikan dengan kemampuan siswa. Juga fleksibilitas waktu dan ruang yang memungkinkan untuk dilakukan kapanpun dan dimanapun. 2. Melalui diskusi ini, siswa dapat berbagi ide, berdebat dan memecahkan masalah bersama-sama yang pada gilirannya dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Kekurangan dari pembelajaran kooperatif digital adalah: yang pertama, keterbatasan interaksi sosial. Dalam model pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat saling belajar dan berbagi pengetahuan satu sama lain. Namun jika interaksi sosial terbatas, maka proses pertukaran pengetahuan ini menjadi tidak optimal. Akibatnya tujuan pembelajaran kooperatif untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa menjadi sulit dicapai. Salah satu cara untuk mengatasi keterbatasan tersebut yaitu pendidik dapat membekali siswa dengan keterampilan sosial yang diperlukan untuk berinteraksi secara efektif dalam kelompok. Yang kedua ada aksesibilitas teknologi. Kendala aksesibilitas teknologi karena tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Hal ini dapat menghambat partisipasi mereka dalam aktivitas belajar kooperatif dan akan mempengaruhi hasil belajar mereka.
Oleh karena itu penting bagi institusi pendidikan untuk memastikan terlebih dahulu bahwa semua siswa dan pendidik memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Yang ketiga, perlunya infrastruktur internet yang memadai. Perlunya infrastruktur internet yang memadai sangat penting untuk mendukung interaksi dan kolaborasi antar siswa dalam pembelajaran kooperatif. Dengan konektivitas internet yang baik, siswa dapat berkomunikasi secara real-time, berbagi dokumen dan sumber belajar, serta aktivitas belajar lainnya secara online. Selanjutnya ada media yang dapat digunakan dalam pembelajaran kooperatif digital. Yang pertama ada perangkat elektronik seperti laptop, smartphone, tablet dan perangkat elektronik lainnya. Yang kedua ada platform e-learning. Platform seperti Moodle, Google Classroom, atau Learning Management Systems, LMS, lainnya memungkinkan guru untuk membuat kursus online, memberikan materi, dan memfasilitasi kolaborasi siswa. Yang ketiga ada video conference. Alat seperti Zoom, Microsoft Teams, atau Google Meet memungkinkan siswa dan guru untuk berkomunikasi secara real-time, berkolaborasi dalam proyek, dan berpartisipasi dalam diskusi. Demikian penjelasan dari kami mengenai pembelajaran kooperatif berbasis digital. Terima kasih telah menyaksikan dan see you.